Aduh, udahlah timnas. Ya, buat timnas udah ambil langkah tegas gitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita lupa gue. Jangan lupa dulu nih. Sebrek dulu, di break dulu. Sebrek dulu nih, Babe Aldo, suara kebenaran. Dah, oke, sekarang kita masuk ke konten. Oke guys, masih soal pemilu yang diduga kecurangannya sistematis, terstruktur, dan masif. Masuk banget aja, tapi kita tenang. Mereka lagi panik, kita tenang banget. Iya. Kecurangannya lagi kebongkar. Kita lagi berharap Timnas Amin mau mengambil langkah hukum, langkah politik, dan kita akan mendampingi Timnas Amin. Kalau Timnas Amin mau geruduk KPU untuk masalah kecurangan, gua nggak kebayang tuh ya. Masa Amin yang di JIS geruduk KPU, masa Ganjar yang di GBK geruduk KPU. Bisa terulang ini pemilu ini. Yang kemarin udah syukuran. Nih kita lihat keterangan Timnas Amin ya, kita lihat ya. Kita harus dukung. Kalau memang justru kalau Timnas ini nggak ngambil langkah-langkah hukum, kita jadi rakyat ini mulai ragu sama Timnas. Saya Timnas, jangan buat rakyat ragu sama kalian, ya kan? Timnas bisa yuk, ayo bisa yuk, semangat yuk Timnas. Oke, kita lihat dulu keterangan Timnas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu skenario berikutnya untuk kedepannya, untuk memenangkan satu putaran ini dengan modus mengerahkan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon tertentu melalui cara di desa-desa yang minim pengawasan, kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS. Ini fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Betul. Kami memiliki tim hukum nasional di 34 provinsi, laporannya sampai saat ini sudah masuk ke kami seperti ini. Oke, sebentar. Dan itu kita udah tampilkan kok bukti-buktinya bagaimana nih, contoh-contohnya ya kita tampilin. Oh, tapi nanti contoh-contohnya di akhir aja ya. Ya, itu kepala desa yang begitu pengawasan di daerah, ya memang benar. Lanjut. Dengan memberi imbalan uang. Kepala desa-desa tersebut memberi imbalan uang untuk supaya mereka tidak datang ke TPPS. Nah, benar. Sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk calon tertentu. Kalau ini kejadiannya di Papua, namanya noken. Ada aturannya. Tapi ini bukan di Papua. Ada di Madura banyak. Kawasan yang pengawasannya relatif baik, ada. Kecurangan dilakukan dengan melakukan money politik yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan. Nah, pembagian uang secara masif dilakukan oleh kepala-kepala desa ini. Lalu potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan berbagai modus. Misalnya memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggembelungan atau pengurangan suara dan sebagainya.
Ya, ada itu. Lalu ini juga sudah modus yang sudah setiap pemilu dilakukan, ini akan dilakukan lagi, yaitu melakukan pertukaran kotak ya, yang berisi hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu. Ya, kalau yang kotak itu kita belum dapat buktinya, tapi kalau yang lain masalah kepala desa itu kita udah dapat buktinya itu, Bapak. Tenang, Bapak. Lanjut Pak, lanjut. Jadi kota-kota itu akan dibuat kota yang sama, di perjalanan akan diganti. Lalu yang selanjutnya, menyalahgunakan sistem IT KPU. Misalnya dengan mengupload data hasil rekapitulasi suara yang tidak real. Apalagi terdapat informasi adanya pembobolan DPT dari situs KPU. Ya, itu udah banyak juga, udah gua angkat juga di konten gue, ya kan? Ada, Pak, ada, betul. Ini semuanya fakta, Pak. Tenang aja, Bapak, rakyat bersama kalian. Menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya. Tapi sampai saat ini kami sudah melakukan 2 surat, tidak mendapat tanggapan. Nah, ya udah, geruduk aja, itu. Umumkan aja Timnas Amin kapan, ya kan? Rakyat akan mendampingi kalian, begitu. Cocok kalian rasa? Dan akhirnya kami melaporkan ini juga ke Bawaslu. Kami sudah minta Bawaslu untuk mengecek tentang IT KPU ini supaya dilakukan audit forensik. Lalu yang terakhir, penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Ya. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Betul. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Untuk itu, kami menghimbau khususnya kepada pelaksana-pelaksana kecurangan di lapangan. Ini yang di lapangan. Kalau yang otaknya nggak bisa kami himbau karena sudah tujuannya. Tapi yang di lapangan, sadarlah bahwa kalian hanya diperalat. Nanti ketika menjadi masalah hukum, terjadi sesuatu, kalian yang akan kena. Nah, baik itu gitu. kepala desa maupun KPPS yang ada di lapangan, masih ada kesempatan kalian untuk tidak melakukan kecurangan. Besok kami doakan ada terbuka hati kalian untuk tidak melakukan hal-hal ini. Ya, betul. Demikianlah demi untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan demi menyelamatkan republik yang sama-sama kita cintai. Bagus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Dirman. Siap. Oke, Pak, ya. Dan buat Timnas Amin, ya, tolong jangan cuma dihimbau, Bapak. Jangan, kita nggak perlu himbauan. Berikan aja pengumuman kapan Timnas Amin mau melaporkan KPU atau menuntut KPU atau geruduk KPU. Sebutkan aja tanggalnya, Pak. Rakyat bersama kalian. Dan ini apa yang disampaikan oleh Bapak ini, kita bantu Bapak ini, ya. Kita bantu Bapak ini bukti-buktinya ada semua kok. Yang bagaimana kepala desa nih, gua tampilin lagi sebagian bukti yang gua punya. Ya, kita rakyat Indonesia pengen presiden yang dihasilkan dari yang jujur. Nih kita lihat ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang ditusuk banyak-banyak. Oh, ini yang paling ini paling bangsat. Nah, ini ibu-ibu juga ini bangsat banget. Ini yang bohongin. Allah. Nah, Anissa, bajingan kau nipu orang tua. Tailah, iya. Ini yang begini-begini. Udahlah Timnas, ayo kapan geruduk? Terus ketawa, bajingan. Nah ini, ditusuk-tusuk. Ya ini, ditusuk-tusuk. Ya, dicoblos sendiri. Tuh. Orang Madura juga ini. Ini di Madura ini yang ditusuk-tusuk sendiri nih. Ya kan? Orang Madura ini. Bahasanya bahasa Madura.
Dicoblos sendiri anjir. Ya, tuh. Lu lihat kan? Kurang ajar. Ini bukti-bukti nyata nih. Lihat no. Bajingan, cara-cara bajingan. Tuh, lihat no. Tuh. Dan ini terjadi di daerah-daerah yang minim pengawasan, ya kan? Dan kalau masalah situs KPU tadi udah banyak banget gua upload, ya kan? Udah ada buktinya juga. Dan masalah kepala desa ada juga nih, ada nih. Yang iya nih kepala desanya nih, ada. Wasis. Oh bukan, ini nih. Lema, berapa aja? Ini yang dicoblos sendiri. Lema. Orang Madura itu, berapa aja? Berapa aja? Lema, berapa itu? 5 katanya. Ya kan? Ada lagi yang kepala desa nih yang katanya kepala desa nih, kayaknya ini kepala desa juga nih. Nih. Mari coblos dia Rombel. Presiden. Ada. Ini orang mau nyoblos ya. Belum nyoblos, baru mau nyoblos. Yang presiden. Ada lah, nggak ada. Nyoblos tangan Mbak kan. Kakak perempuannya mau nyoblos nih. Dok, Andi nggak usah nyoblos. Nggak usah nyoblos. Ini punya hak untuk nyoblos katanya. No. Tak usah, Le. Nggak usah katanya. Bangsat banget muka lu, Pak. Ini Madura juga nih. Tak usah, Le. Hak nih ke nyoblos, Pak. Berundang-undang ampun. Bila tahu saya dapat undang-undang. Ada kan kenangan Dina. Loh, ya kan? Ini kan ada undang-undangnya. Iya, tuh. Terus katanya yang tuan rumah. Loh iya memang ada undang-undangnya. Tapi ini kan rumah gue. Apa urusannya sama rumah lu, tolol? Goblok. Katina penting. Oh, ini kenangan impian. Tapi kan ini kilaunya tuh. Nah, ini kan belum nyoblos. Boleh sopan mimpian dan nikah. Kita sopan sama Anda begini. Emang tolol tuh orang. Ada yang mereka bilang. Surat suara sudah dicoblos semua. Nggak ada, surat suara udah dicoblos semua katanya tuh. Noh, ini ada lagi nih. Kamu kewajiban. Diisi sendiri anjir. Babi emang ya. Noh. Tuh, oke ngancam. Aduh. Udahlah timnas. Ya, buat timnas udah ambil langkah tegas gitu. Kapan geruduk KPU untuk melaporkan? Ya, kapan geruduk KPU untuk melaporkan? Kita ikut di situ. Selesai. Ya kan? Ini pemilu nggak boleh dibiarin begini. Nggak boleh. Mau curang, mau seneng-seneng. Tai lah. Nggak ada curang seneng-seneng. Kita bongkar. Sebutin aja timnas. Kami rakyat siap mendampingi dan mendukung. Kami dukung ini karena pengen dapat pemimpin yang jujur dan adil, bukan hasil kecurangan. Perang dah kita. Dah gitu. Gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut timnas. Lalu skenario berikutnya untuk kedepannya untuk memenangkan satu putaran ini dengan modus mengerahkan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon tertentu melalui cara di desa-desa yang minim pengawasan, kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS. Ini fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Kami memiliki tim hukum nasional di 34 provinsi, laporannya sampai saat ini sudah masuk ke kami seperti ini. Dengan memberi imbalan uang. Kepala desa-desa tersebut memberi imbalan uang untuk supaya mereka tidak datang ke TPS. Sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk calon tertentu. Kalau ini kejadiannya di Papua, namanya noken. Ada aturannya. Tapi ini bukan di Papua. Lalu di kawasan yang pengawasannya relatif baik, kecurangan dilakukan dengan melakukan money politik yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan.
Pembagian uang secara masif dilakukan oleh kepala-kepala desa ini. Lalu potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan berbagai modus. Misalnya, memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggembelungan atau pengurangan suara, dan sebagainya. Lalu, ini juga sudah modus yang sudah setiap pemilu dilakukan, ini akan dilakukan lagi, yaitu melakukan pertukaran kotak yang berisi hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu. Jadi kotak-kotak itu akan dibuat kotak yang sama, di perjalanan akan diganti. Lalu yang selanjutnya, menyalahgunakan sistem IT KPU, misalnya dengan mengupload data hasil rekapitulasi suara yang tidak real, apalagi terdapat informasi adanya pembobolan DPT dari situs KPU, menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya. Tapi sampai saat ini kami sudah melakukan 2 surat, tidak mendapat tanggapan. Dan akhirnya kami melaporkan ini juga ke Bawaslu. Kami sudah minta Bawaslu untuk mengecek tentang IT KPU ini supaya dilakukan audit forensik. Lalu yang terakhir, penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Untuk itu, kami menghimbau khususnya kepada pelaksana-pelaksana kecurangan di lapangan. Ini yang di lapangan. Kalau yang otaknya nggak bisa kami himbau karena sudah tujuannya. Tapi yang di lapangan, sadarlah bahwa kalian hanya diperalat. Nanti ketika menjadi masalah hukum, terjadi sesuatu, kalian yang akan kena. Baik itu kepala desa maupun KPPS yang ada di lapangan, masih ada kesempatan kalian untuk tidak melakukan kecurangan. Besok kami doakan ada terbuka hati kalian untuk tidak melakukan hal-hal ini. Demikianlah, demi untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan demi menyelamatkan republik yang sama-sama kita cintai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Dirjen. Apa kaki? Anis. Iya. Mun Anis ria re, ya re. Cumbut Anis re. Yud. Yud bagajo. Cumbut. Daru bagi bagi kaki sabo bina ini tuan itu kau jadi lapor lah sabo kalau mari kau orang aja bang mari nyala jebur iya apa sih orang yang bagus itu ini kayak lom jebur ini mereka kan tak boleh pakai kalau sampai 600 salah ya. Iya. Jadi itu bang buat muka. Nah, kasih deh. Buka tuh. Buka ini. Mana? 2 sis. Berapa ji? 5. Wow, bang. Mari coblos dia dong. Sebagai presiden. Adalah. Dan kita nyoblos tangan mbak kan. Tahu salah nyoblos. Doh, Andi hak nih kan nyoblos. Tak usah le. Loh, kan Andi hak nih ke nyoblos pak. Berundang-undang ampun. Bila tahu saya dapat undang-undang ada kan kenangan dina. Loh, oning. Katina penting oning kenangan impian tapi kan dik kinaunya tuh. Kulit sopan mimpian dan nikah.
Ada lah mereka lupa bilang. Kerja tangan berapa di situ? Aku jarang. Ada. Tidak tuh. Kamu kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.